Henry ya. Thierry Henry atau Agus Henry nih? Itu Om Agus itu, Om Agus Nita itu tuh. Thierry Henry dari Thierry Prancis ya. Thierry Henry. Itu pemain kesebelasan Prancis itu tuh. Safat. Selamat malam, Pak Yos. Kalau kamu tidak gaul dulu, kamu mesti tanduk-tanduk itu HP dulu, tanduk HP-nya biar gaul. Pergi sudah. Bapak punya HP kotor, cuci di bak dulu, pergi sudah. Keyakinan ada sekeyakin. Iya itu saran yang tidak betul-betul sangat membangun itu. Wih, pemandangan Larang Tuka keren ya. Wah, Larang Tuka. Halo Emmanuel. Woi Emmanuel kaya. Immanuel sudah panen madu kok. Noel. Iya. Ya, semua warga kerajaan. Noel ganteng. Sambil bercakap Ria. Yan. Saya coba aku main G. Ya. Yan. Saya kedengaran tidak ya? Jadi semua aktivitas yang terjadi di layar monitor ini saya screen record semua. Jadi buat teman-teman nanti yang tidak bisa ikut bisa nonton kembali di channel YouTube ya. Oke. Salam, suara saya kedengaran tidak ya? Dengar Pak, dengar jelas, Koko Yudi dengar jelas. Oci, salam Oci. Shalom cantik. Yan. Oci punya Coba motor kok. keren nih. Coba ini. Di G. Salam lain, Pak Yosef. Besok ujian terakhir PTS. Salam Ibu dosen. Saya nih kursi kelas 9. Halo Oci. Gua dikunci X. Yang berbeda itu tuh kunci X. Yudi. Ya. Ada Yudi, ada Pak Kris, ada Ria. Bu Ria juga ada. ya. Selamat malam Om. Malam. Selamat malam. Katanya Om Franky mau ke Maumere ya Om ya? Iya. Oh iya, nanti bulan Mei. Bulan Mei ke Maumere ya? Atur. Kalau di sana siapkan bulan April. ini juga boleh. Boleh. Siap. Bulan ini boleh ikut. Orang mau mere yang belum siap. Puji Tuhan, kabar baik. Siap. Oke Pak, jadwalkan Pak minggu ini, bulan ini Pak. Bulan depan. Amin, puji Bulan Tuhan. depan. Siap. Siap. Opa, bulan depan Opa bisa ikut. Terima kasih Om. Bulan Bulan depan. depan. 3-4 sudah di Ensai Cirebon. Hermini. Terima kasih buat kedatangannya bulan depan Om. Bulan depan masih belum bisa karena ke Cirebon sama Bandung. Maaf, Mei. Nanti saya atur. Atur ya. Oh, haleluya. Ya, nanti saya atur sama Joyce. Jasri, mau doa pembukaan sebentar. Larang Tuka siap. Oh, Kalian Om. Ya. Berdua dengan tante ya Om ya? dah kita bertiga. Puji Sama Roh Tuhan. Kudus. Salam Sama Abang Yesus. Nana. Halo. Halo. Ya berempat sesat. Salam Kak Jasri. Nah salam itu CDI. orang mau mere tuh Gana. Abang Gana kayak orang Korea ya. Salam Kanoi. Abang Gana kayak orang Korea. Nanti. Oke, silakan Jasri. Iya, Jasri Bapak. ini anak rohani kita di Toraja.
Dok, tolong ambil Bapak headset. Sebagai Bapak. Nusa Tenggara Timur. Ini ada dari Larang Tuka, Om. Ende bergabung. Ya. Salam. Maksudnya ini. Keluarga besar dan Om yang malam hari ini hadir, terima kasih. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk memulai ibadah Zoom meeting kita. Mari kita satu di dalam doa. Amin. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu dan tuntunan sentiasa terus menuntun kami untuk melihat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat malam hari yang hari kemarin bahkan sampai hari ini Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan menuntun kami dan membimbing kami. Bapa, malam hari ini kami mau memulai ibadah Zoom meeting kami. Dan biarlah Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Om, di malam hari ini. Dan Engkau juga memberkati keluarga besar di NTT Tuhan, bahkan keluarga besar di Bali, bahkan hamba di Sulawesi, dan bersama keluarga yang belum sempat dan masih menyiapkan diri untuk ikut Zoom ini Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya malam hari ini Engkau campur tangan dan Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi dan lebih dalam lagi melalui firman yang disampaikan nanti. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan memulai Tuhan dan memulai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam Datang hadirat. Kita sudah ada dalam hadirat sembah Dia. Oh, haleluya. Kami percaya besar kuasa-Mu, Kau Allah yang hebat. Haleluya. Haleluya. Kami datang membawa syukur, hormat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Haleluya, haleluya. Kaulah jawaban di setiap saat menyembah-Mu bekerja. Kaulah jawaban, Kaulah jawaban di setiap saat menyembah. Kami boleh saling membangun untuk kami boleh saling mendoakan, saling melayani. Biarlah Engkau terus beracara dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh saling terhubung satu dengan yang lain.
Berkati mereka yang di Ende, yang di Larangtuka, dan juga semua yang di Maumere. Tuhan terima kasih. Berkati juga orang tua hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu dan juga Gana yang boleh memberikan renungan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat malam. Shalom. Ya, nanti Shalom. yang dari Larangtuka dulu tolong lambaikan tangannya biar orang tua saya kenal saudara ya. Ada Pak Vintu. Coba dari Ende lambaikan tangannya. Pak Albert gelap sekali ya. Ya. Baik. Saya Terima posisi di desa Pak, di desa agak Oke, sulit soalnya siap. ya, ada di ya. Siap. Yang dari Kupang lambaikan tangannya, Kupang. Ya, oke, Ibu Nana, Tuhan berkati. Yang dari Kota Baru, Larangtuka juga. ada Tania Larangtuka, tolong lambaikan tanganmu supaya tahu bahwa engkau orang Larangtuka. Baik, terima kasih. Yang Kota Baru, belum masuk, baik. Kami serahkan ke, ini orang tua saya, saudaraku ya, Bapak Pendeta Elusai Franky Utana. Saya serahkan, Tuhan memberkati. Baik, selamat malam semua. Selamat malam. Ya, saya tidak bisa lihat wajah saudara semua ya, karena saya tidak pakai komputer. Saya pakai iPad, jadi paling banyak 25 orang yang bisa saya lihat. Saya lihat yang ikut hari ini sudah 33 orang. Baik. Nah, malam ini kami akan share kepada saudara tentang sehat ala kerajaan Allah. Sehat ala kerajaan Allah. Nah, kalau bicara kerajaan Allah, kita tahu bahwa pimpinan Tuhan atas hidup kita. Ya, roh kita dikuasai roh Tuhan, jiwa kita, pikiran, perasaan, kemauan Tuhan yang pimpin, dan tubuh kita juga Tuhan yang pimpin. Itu artinya kerajaan Allah. Nah, dan malam ini bicara pemuritan saya diminta bahwa saya ajak Gana. Gana ini tinggal bersama-sama saya sekarang, kami bina baru 2 tahun. Dan dia juga sekarang sedang kuliah untuk mencari S1. Jadi dia gelarnya lebih tinggi dari saya nanti. Nah, jadi sebagai orang tua, kalau anaknya gelarnya lebih banyak, dia lebih maju, berarti itu berhasil. Tapi kalau orang tuanya lebih pintar dari anak, nah itu berarti tidak berhasil. Itu pemuritan. Nah, malam ini akan share sehat ala kerajaan Allah. Ini sebenarnya Tuhan kasih hikmat itu pertama kepada Gana. Dari dia baru kami belajar satu rumah pemuritan, semua itu diperbaiki, diberikan, akhirnya lahirlah pelajaran ini, yaitu sehat kerajaan Allah. Nanti saudara dengar. Jadi bicara pemuritan tuh saya melakukan anak-anak yang saya bina itu mereka melihat. Ya, saya lakukan, mereka menolong. Sudah sampai di situ, mereka yang melakukan, saya menolong. Nah, ini yang sekarang saya dengan Gana. Dia yang sharing, saya menolong. Nah, nanti dia melakukan, saya melihat. Tolong yang lain di unmute ya, di mute. Jangan. Jadi sekarang saya sama-sama dia melakukan, saya menolong. Nanti kalau sudah sampai kepada pengutusan, berarti dia melakukan, saya melihat. Seperti apa yang dialami oleh Joni, Pak Joni. Saudara paham? Nah, untuk itu mari, saudara akan dengar dan lihat. Ini juga PPT PowerPoint dia yang buat. Ya, dan dia akan share screen melalui PowerPoint. Saya minta hostnya untuk siap untuk
diberi kesempatan share screen. Saya serahkan Octavianus Gana. Kita sambut dia dengan tepuk tangan. Ya, silakan Gana. Hebat, luar biasa. Bisa tolong Haleluya. bisa tolong hostnya izinin ke share. Shalom Gana. Shalom. Shalom. Sudah Gana. Oh, sudah. Iya. Oke. Ya, shalom untuk semuanya, Bapak Ibu yang ada di daerah Flores, baik itu Larantuka, ND, Kupang, Maumere terutama. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang sehat ala kerajaan Allah. Pasti ini yang familiar bagi kita kan, karena kita adalah rock, representative of Christ Kingdom. Tapi sebelum itu kita mesti tahu benar bahwa sehat itu perlu. Dan dalam sehat itu mesti tahu kata ini, yaitu prevention is better than cure, yang artinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu kita mesti paham dulu bahwa kita harus menjaga kesehatan kita entah di mana saja, apapun yang kita lakukan. Oke, so next. Nah, untuk itu kita masih sadar hal itu, dan kita masih tahu betul bahwa sehat itu perlu. Dan sehat itu juga bisa dibilang, dan sehat itu juga harus dalam segala hal, yaitu mencakup 7K. Yang pertama kerohanian, yang kedua karakter, yang ketiga kesehatan, yang keempat keluarga, kelima karir, keenam komunitas, dan yang ketujuh keuangan. Jadi ini mencakup segalanya, tidak hanya berbicara tentang tubuh, tapi tentang roh, jiwa, dan tubuh sekaligus. Jadi kita mesti sadar bahwa sehat itu penting dan perlu untuk kita jaga dan untuk kita rawat. Next, lalu untuk itu kita kan pernah mendengar nih kata atau dua ungkapan kalimat ini, bahwa ketika kita ingin mengecek kesehatan kita, perlu ada dua alat, yaitu lewat rapid test dan swab. Nah, untuk itu saya bawa bahwa apa sih yang bisa kita dapat pelajari dari hal itu? Untuk itu kita dapat mengetahui kondisi kita ini sehat dalam segala hal itu gimana. Cara pertama yaitu lewat ini, rapid, yang artinya rejoice and pray in delight. Yang kalau dalam bahasa terjemahannya yaitu bersukacita dan berdoa merupakan kesukaan hati. Terdapat di ayat 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-16 sampai ke-18. Itu tentang bersukacita senantiasa, tetapi tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dari sini kita bisa sadar bahwa bersukacita itu perlu, dan berdoa juga itu perlu. Untuk itu kita mesti buat itu menjadi kesukaan hati, dan menjadi lifestyle kita dalam sehari-hari, kehidupan kita masing-masing, entah di mana saja, karena bagi saya sendiri, berdoa itu tidak hanya ketika kita masuk ke ruang doa atau enggak masuk ke kamar, kita kunci pintu, enggak. Berdoa itu bisa kita lakukan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Di mana saja, entah itu di marketplace kita, entah itu di tempat kerja kita, sekolah kita, ataupun di gereja sekalipun tuh bisa kita berdoa sambil aktivitas kita masing-masing. Ada salah satu quote berkata kayak begini, bahwa jangan berdoa untuk merubah keadaan, tetapi berdoalah biar supaya keadaan itu membuat kamu berubah. Apa yang membuat kita berubah yaitu hati dan cara pandang kita berubah ketika kita menilai suatu masalah. Nah, ini perlu kita untuk belajar untuk kita tidak berdoa untuk berdoa biar keadaan kita berubah, tapi yang perlu kita ubah yaitu apa? Berdoa supaya paradigma kita, cara berpikir kita bisa berubah, dan hati kita juga tetap mengucap syukur akan apa yang kita alami. Lalu dua cara selain tadi, pertama kan rapid, yaitu rejoice, and yang tadi saya bahas, yaitu yang kedua yaitu adalah swab. Nah, swab ini ada 4 hal yang usah khawatir akan apa yang kamu ingin lakuin ke depan. Tuhan taruh dalam hati saya bahwa saya bakal mensuplai kuliah kamu S1, semua biaya akan saya tanggung, dan kamu nggak usah khawatir, akan saya biayai semuanya dari kamu sampai tamat S1. Tahu ketika saya dengar itu, saya cuma bisa menetes, saya pernah terlambat untuk membantu saya, Tuhan tidak pernah terlambat untuk
membukakan jalan buat saya. Hingga akhirnya di situlah saya bisa lihat bahwa hingga akhirnya om juga bilang itu dari Tuhan, Gana. Kamu terus maju. Hingga akhirnya puji Tuhan sudah hampir 7 bulan kuliah di STT Kingdom. Banyak hal yang saya pelajari, banyak hal yang saya dapatkan, dan banyak hal juga yang membuat saya kebuka pikiran bahwa kita itu perlu yang namanya sehat, kita itu perlu juga yang namanya dewasa rohani. Karena ketika kita dewasa, ketika kita sehat, banyak hal yang menguntungkan bagi kita sendiri. Itu dari Gana saksiannya dan sedikit yang Gana bagiin. Gana kembalikan kepada Om Frankie. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Gana. Saya lanjutkan ya. Tolong saya akan share. Host saya minta, saya akan buka. Tolong host, saya mau share apa? Share screen-nya, tolong. Belum terbuka. Host. Ya, sabar Pak. Oh, sabar, selalu sabar. Oke, sudah Pak. Ampun, ya. Ya. Ya, kelihatan? Host, kelihatan ya? Halo, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke, ya. Tadi Gana sudah bicara tentang rapid, swab, baru sampai ke W. Nah, rapid itu adalah tes cepat untuk mengetes bagaimana bodi kita bisa menghadapi corona maupun pandemi COVID-19 ini. Tapi berbeda dengan swab. Swab itu ada proses, kalau bahasa Inggrisnya itu menyapu ya. Prosesnya lebih lama. Tapi ada juga yang rapid, caranya seperti pakai swab, yaitu rapid antigen. Itu pakai swab, yaitu pakai cotton bud agak panjang, masuk melalui hidung gitu ya. Kalau PCR swab melalui tenggorokan. Nah, jadi sudah dikatakan tadi di dalam Esra 10 ayat 4 itu tentang yang tadi di-share tentang wake up and walk out, bangun dan berjalan. Esra 10 ayat 4 itu bilang, bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu, kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Nah, bangun dan berjalanlah di sini, berjalan, jadi karena ada roh kebangkitan. Orang terima Yesus berarti ada roh kebangkitan, itulah yang membuat rohnya bernyala-nyala, jiwanya itu sampai makmur, tubuh tinggal ngikut untuk bertindak. Nah, itu apa yang Anda bersaksi. Kalau selama itu rohnya akan terus bernyala-nyala, jiwanya makmur, yang lain itu akan diterima. Ya. Nah, ini untuk saudara yang ikut malam ini, itu saya kembali. Nah, sekarang kita lihat. Kita masuk kepada poin berikut itu tentang attitude. Ya, swab SWA, attitude, sikap. Sikap. Nah, kita lihat ayatnya. Dalam Amsal 25 ayat 28 berkata begini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi saudara belajar begini, untuk bisa sehat dalam segala hal, baik itu kerohanian, karakter, keluarga, kesehatan, karir, komunitas, maupun keuangan, untuk sehat dalam segala hal ini kita harus mulai tes diri kita, bagaimana dengan sikap kita. Nah, sikap itu banyak, dalam paket sikap itu banyak, tapi saya akan bicara beberapa hal. Dari ini Amsal 25 ayat 8 bicara mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu bicara tentang yaitu penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu yang hadir dalam pemuritan ini perlu tahu, sikap yang benar itu adalah seperti ini. Saya memiliki keinginan saya sendiri, namun saya menginginkan kehendak Tuhan. Sekali lagi, saudara boleh punya keinginan diri sendiri,
Tapi saudara harus menginginkan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Bukan yang saudara mau. Itu sikap. Nah, bicara pengendalian diri atau mengendalikan diri, bicara penguasaan diri ini penting. Nah, kita belajar. Kita lihat. Kalau nanti Bapak Ibu baca Kejadian 3 ayat 7-11, nanti aja sesudah Zoom ini, di situ kita lihat Adam dan Hawa tadinya bersama-sama Tuhan di Taman Eden juga dalam keadaan telanjang. Tapi perhatikan, waktu iblis datang berupa ular, memakai ular menggoda mereka, menyuruh memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kita lihat mereka bilang mereka telanjang. Yang beritahu mereka telanjang itu bukan Tuhan. Juga bukan iblis. Nah, kita lihat sini berbahaya sekali. Tadinya mereka telanjang, mereka anggap tidak ada apa-apanya. Tapi waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, disitulah kita tahu kesadaran akan diri mereka itu hidup. Hidup semakin besar, sehingga mereka kesadaran terhadap diri sendiri. Itulah yang memberitahu mereka telanjang. Itu yang dalam bahasa Inggris disebut, yaitu self-consciousness. Nah, ini sangat berbahaya kalau self-consciousness ini hidup besar, orang sadar terhadap Tuhan itu sudah hilang. Itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Tadinya mereka waktu sadar terhadap Tuhan sepenuhnya, mereka dalam hadirat Tuhan menikmati segalanya, tawaran-tawaran apapun mereka tidak peduli. Tapi waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, karena mereka tertarik dengan tawaran iblis, kesadaran terhadap diri sendiri mereka hidup, kesadaran terhadap Tuhan hilang. Makanya pengendalian diri itu hilang, penguasaan diri itu tidak kuat, jatuh. Nah, hari ini saya harap saudara mau mengerti bahwa mari saudara punya sikap penguasaan diri, itu akan kuat kalau saudara selalu sadar terhadap Tuhan. Harus itu makin bertumbuh dalam hidup saudara. Semakin bertumbuh sehat dan berbuah. Waktu itu kuat, sadar ada kesadaran akan diri sendiri makin berkurang, nah kita akan melihat hidup kita akan segala-galanya makmur. Segala-galanya makmur. Itu kuncinya tentang sikap pengendalian diri ini. Makanya hari ini orang yang bisa pengendalian dirinya bagus, ingat kalau pikiran mereka tunduk 100% kepada firman, sehingga pikirannya cuma murni, selalu sadar terhadap Tuhan sepenuhnya, duduk, berdiri, berjalan, bekerja, melayani, saya jamin, karena itu firman Tuhan, saudara akan sehat dalam segala hal. Ya, jadi itu pentingnya sikap penguasaan diri atau mengendalikan diri. Dan saudara perlu tahu bahwa kalau ini ada, God consciousness, kesadaran terhadap Tuhan terus makin bertumbuh, terus makin sehat hidup kita cuma pikir Tuhan. Saya percaya perkataan saudara itu akan ada cuma perkataan firman. Kebiasaan saudara melakukan firman Tuhan. Pikiran saudara cuma pikirkan tentang apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan punya cara, kekuatan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam segala hal, saudara akan mengalami hidup sehat. Itulah sehat ala kerajaan Allah. Nah, sikap yang lain lagi, kita lihat itu bicara integritas. Ya, orang berintegritas itu berada di hadirat Tuhan. Tidak pernah di luar hadirat Tuhan. Sehingga pikiran, perasaan, kemauan terkuasa, atau berapa banyak jiwa yang sudah dia menangkan, atau berapa banyak gereja yang sudah dia bangun, ya, dan orang semua mencari integritas, tentu sama. Itu sama dengan kejujuran. Jadi ini sikap ini yang harus kita betul-betul terus menjaga, berlatih dalam Tuhan. Bicara sikap, lain lagi yaitu tentang konsisten. Saudara dan saya hari ini ikut pemuridan ini, sebenarnya saudara sudah kekurangan pengajaran. Sudah banyak saya tahu di Maumere,
Ya, saudara bisa ikut online. Saudara juga tidak kekurangan khotbah. Saudara juga tidak kekurangan pesan-pesan bermakna. Tapi seringkali kita kekurangan adalah tidaknya konsisten melakukan apa yang kita belajar. Nah, malam ini saya berharap, saya dengar apa yang juga sudah di-share dengan Gana, saya cuma menambahkan, mari apa yang saudara dengar, saudara hidupi. Itu yang terpenting dalam pemuritan. Ya. Jika saudara ingin dianggap serius dalam pemuritan ini, maka saudara harus menjadi konsisten. Apa yang saudara dengar, saudara mau hidupi. Ya. Karena konsisten itu adalah kunci. Kalau saudara tidak menjadi konsisten, saudara tidak bisa menjadi apapun. Dan orang yang tidak bisa menjadi apapun, ini orang yang sakit. Sakit apanya? Jiwanya. Dan kalau orang jiwanya sakit, semuanya sakit. Jiwa itu bicara pikiran, perasaan, kemauan. Pikiran ini seperti lokomotif. Yang lain itu seperti gerbong kalau di kereta api. Perasaan, kemauan, tubuh. Jadi kalau pikirannya sakit, semuanya sakit. Tapi kalau pikirannya sehat sampai makmur, yang lain juga makmur. Itu sehat Allah dan alam. Jadi saudara perlu betul-betul perhatikan ini, sikap-sikap yang saya share hari ini, baik penguasaan diri tadi, baik itu yang namanya integritas, konsisten, satu lagi tentang sikap bersyukur. Orang yang punya sukacita, tingkatan sukacita itu bergantung dalamnya ucapan syukur. Orang yang suka mengucap syukur atau berterima kasih, orang itu akan terus menerima berkat. Juga orang itu akan semakin sehat. Ya. Dan mari saudara harus berhenti mengenai masa depan saudara. Tapi bersyukurlah atas berkat yang saudara telah terima sampai hari ini. Jangan bersyukur dengan apa yang tidak saudara miliki, tapi bersyukur dengan yang saudara miliki. Saudara tahu, hari ini saudara bisa Zoom, saudara harus berterima kasih, itu mujizat. Itu keajaiban Tuhan. Ya. Satu waktu ada seorang ibu datang dengan stres di musim corona ini, dia bilang dia tidak punya duit. Dia bilang, Bapak tolong doakan saya, hutang saya banyak, saya butuh 100 juta. Saya bilang, tidak usah 100 juta. Hari ini saya berdoa belum selesai, saudara sudah bisa dapat 200 juta. Dia bingung. Loh, masa segitu cepat bisa langsung dapat 200 juta? Bisa. Saya bilang dia gini, mau saya ambil mata ibu satu untuk dicangkokkan kepada mata orang lain? Tidak mau dia. Ibu tahu mata itu bisa sampai 200 juta. Belum lagi ginjal ibu dan yang lain-lain. Jadi kita ini semua kaya. Kita ini semua makmur. Karena kita tidak tahu bersyukur, itulah yang membuat kita tidak melihat dalam segala hal itu Tuhan akan bisa buat kita sehat. Makanya ini perlu berlatih. Hari ini bisa Zoom, berterima kasih. Masih bisa ada kesempatan belajar. Ya. Jadi, tidak peduli apa keadaan saudara dan saya, kita bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Sekarang aja bisa berterima kasih. Bahwa saudara masih bisa diberi kesempatan untuk Zoom. Nah, ini sikap yang harus betul-betul kita periksa. Kita periksa. Ya, supaya betul-betul kita selalu sehat di dalam Tuhan. Ya. Dan saudara perlu tahu bahwa dengan melihat semua yang Tuhan sudah begitu sediakan dan janjikan bagi saudara dan saya, mari bersyukur harus menjadi respon pertama daripada kita. Kalau ini ada gaya hidup kita, saya percaya kita akan sehat ala kerajaan Allah. Nah, yang terakhir, kata swap, SWAB, itu be a blessing to others. Apa artinya bahasa Indonesia? Menjadi berkat bagi orang lain. Nah,
tanda dari berkat adalah apa yang saudara dan saya berikan, bukan apa yang saudara dan saya simpan. Sekali lagi, tanda orang menjadi berkat bagi orang lain adalah apa yang saudara berikan, bukan apa yang saudara simpan. Menjadi berkat bukan berbicara untuk cuma terima, tapi menjadi berkat berbicara untuk menjadi orang yang berbagi. Nah, tujuan saudara terima Tuhan untuk saudara sehat dalam segala hal, itu bicara progres, bicara bertumbuh. Jadi tujuan hidup kita itu tidak lain selain hidup kita bertumbuh untuk sehat, juga berbagi pada orang lain. Nah, hari ini saudara mulai bisa melakukan itu supaya saudara bisa sehat ala kerajaan Allah. Apa yang saudara punya? Mungkin saudara tidak punya uang, tapi saudara punya doa. Saudara bisa bagikan pada orang lain. Mungkin keuangan saudara pas-pas untuk kehidupan keluarga saudara, tapi keluargamu harmonis. Mari bagikan itu pada orang lain. Ceritakan Tuhan yang merubah keluarga saudara. Saudara saat ini dengan keuangan yang biasa, pekerjaan yang biasa, tapi saudara sehat. Sehat secara tubuh. Bagikan itu. Ajarkan orang-orang itu bagaimana sehat secara fisik juga. Jadi semua saudara bisa bagikan. Saudara tidak perlu jadi pengkhotbah. Ya, kalau Gana 2 tahun memang kalau dilihat dia berbakat, yang saya lihat bisa menjadi guru. Ya, tapi dalam hal yang lain ada anak-anak yang di rumah juga tidak berbakat untuk berkhotbah, tapi mereka berbakat di dunia lain. Ya, ada yang juga berbakat sebagai perawat, ada juga yang berbakat di dunia musik. Nah, semua itu kalau mereka lakukan tetap di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, mereka akan mengalami sehat ala kerajaan Allah. Mereka pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara mungkin tidak bisa banyak buat apa. Saudara mungkin seorang petani atau nelayan. Saudara bisa buat dengan pekerjaan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara jual ikan dengan harga yang pantas. Ikan yang masih segar bilang segar, yang busuk ya bilang busuk. Itu kan saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudara sebagai pedagang, ya saudara untung itu lumrah, tapi yang sudah kurang baik stokan ini sudah lewat kadaluarsa, sudah lewat waktu expired, bahasa Inggrisnya kadaluarsa. Saudara bilang dong kalau sudah kadaluarsa, jangan dipaksakan hanya untuk cari untung dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Saudara sebagai pengkhotbah sama. Jangan ngomongnya gede. Jumlahnya cuma 20, bilang 200. Hal-hal seperti ini yang kita lihat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam pergaulan saudara muda-mudi, saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudara berbeda. Ya. Nah, kita perlu tes dalam hidup kita ini melalui rapid maupun melalui swab. Tadi yang dibilang sama Gana, rapid itu bicara tentang rejoice and pray in delight. Sedangkan swab itu stay in God, wake up and walk out. Saya tambahkan attitude dan be a blessing. Nah, hal-hal ini kalau saudara lakukan, saya percaya saudara akan sehat ala kerajaan Allah. Ya. Ayat 1 Petrus 3 ayat 9 bilang begini, dan janganlah membalas kejahatan, anggaplah itu orang bodoh. Jangan saudara mau lebih bodoh lagi ikut nyalip dan berkelahi. Itu kebodohan. Orang tidak pakai masker, saudara pakai masker sebagai protokol kesehatan. Karena orang pakai masker itu artinya memperdulikan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, orang cuci tangan itu memperdulikan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jaga jarak memperdulikan orang lain, bukan dirinya sendiri.
Jadi sebenarnya protokol kesehatan saudara sedang latih untuk memberkati orang lain. Karena pemerintah itu juga datang dari Tuhan. Kita melawan itu, kita sedang berada, kita masuk di bawah kutuk. Karena kita yang membuat diri kita kutuk, bukan Tuhan. Tapi kita mau diberkati, semua apa yang pemerintah buat selama itu tidak keluar dari firman, kita ikuti. Tapi ingat, yang menentukan kita sehat, bukan karena pakai masker, bukan karena jaga jarak, bukan karena cuci tangan, bukan karena menghindari perkumpulan atau membatasi pertemuan, tapi penentu imanmu yang harus bertumbuh. Iman percaya kepada Yesus yang menentukan hidup saudara sehat, baru imun saudara naik. Semua protokol kesehatan itu ada gunanya. Tapi tanpa Tuhan, tidak ada gunanya. Kalau saudara bersama Tuhan, menjadi berkat, saudara juga ikut protokol kesehatan. Dan ingat, even itu nanti ada vaksin. Vaksin tidak menjamin, kecuali Tuhan yang menjamin. Tapi vaksin tetap perlu. Tapi bukan dia yang terpenting. Tetap Tuhan yang terpenting. Nah, saya harap ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Jadi, untuk dapat mengetahui kondisi kita sehat dalam segala hal, apa itu? Ya, baik untuk kerohanian, baik untuk kesehatan keluarga, baik untuk kesehatan, baik karakter, karier, komunitas keuangan, yaitu rabit, yaitu bersukacita dan berdoa, merupakan kesukaan hati. Ini yang harus saudara lakukan. Saudara rapid itu bicara tes, apakah ini saudara masih lakukan atau sudah mulai kendor? Sekarang tingkatkan. Ya. Swab, yaitu stay in God, tetap di dalam Tuhan. Apakah sekarang masih tetap dalam Tuhan? Kalau enggak, mari kembali lagi. Apakah masih bangun dan berjalan? Apa yang saudara dengar? Saudara tetap bertindak. Saudara berlatih. Saudara mau melakukan. Selama ini saudara ikut seminar. Ikut juga apa aja melalui online. Di gereja saudara on-site. Tetap kita harus bangun dan berjalan. Artinya bicara bangkit dengan roh kebangkitan Tuhan. Untuk bertindak. Dan sikap tadi. Penguasaan diri. Konsisten, integritas, dan bersyukur. Itu beberapa hal, masih banyak lagi. Dan yang terakhir, be a blessing to others. Menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Jesus bless you. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan mengasihi saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Baik, kita kembali lagi. Saya harap menjadi berkat. Amin. 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 Amin, 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 amin. Baik, saya mau berdoa Baik. untuk saudara. Ya, Tolong saya lihat di sini ada Pak, ada Ibu Maria Maharani sama Bapak ya, suami istri ya. Bisa Bapak unmute dia. Dan tolong host taruh di main screen, saya bisa aja ngomong. Mengerti hostnya? Unmute Pak. Jangan di-mute. Ibu Maria Maharani. Maria. Halo, sama Bapak. Host ada di situ? Sony, ya. Ya, sudah. Sudah. Ya, taruh dia di main screen. Biar saya cuma berhadapan dengan dia. Bisa lihat? Bisa di layar besarnya? Paham itu? Ya, Host. paham Pak. Ya, coba. Kita sabar menunggu. Masih ada trouble kayaknya Pak. Hah? Trouble. Oke. Bapak dan Ibu, baik. Bapak lihat saya ya.
Saya berdoa untuk Bapak dan Ibu. Ya, betul. Bapak Joni, Ya. itu Bapak dan Ibu Ya, ya? betul, betul. Pak Iya, siapa iya, namanya? sama suaminya Sony. Sony sama? Maria. Ibu Maria. Ibu Maria. Oke. Sony, Maharani. Pak Sony dan Ibu Maria coba bergandengan tangan di situ. Saya nggak lihat wajah saudara ya, Sudah kayaknya. karena host belum bisa. Pak Sony dan Ibu Maria bergandengan tangan, oke? Sudah? Apa nih? Kayak Ya, saya walaupun ya. tidak lihat, yang penting Bapak ikuti. Karena ada trouble. Baik, saya berdoa. Bapak Ibu dengar. Mari bangun kehidupan Bapak Ibu dalam keharmonisan. Jangan mau bingung dengan tawaran-tawaran intimidasi yang membuat Bapak dan Ibu bisa hidupnya retak. Tapi hari ini Tuhan mengasihi Bapak dan Ibu. Semua hal-hal yang kecil yang bisa membuat keretakan dalam keluarga, jangan mau. Bangkit, bangun dalam hal-hal itu, sadar terhadap Tuhan. Hari ini Bapak dan Ibu Tuhan tetap mengasihi. Dan dalam nama Yesus, mata Tuhan tetap terjadi untuk Bapak dan Ibu. Dan dalam keluarga Bapak Ibu Tuhan tetap pelihara. Nah, waktu Bapak Ibu mulai ambil terus tindakan, hal yang kecil yang mau merongrong, Bapak mau berubah. Bapak akan melihat dalam 2 bulan ke depan, keluarga Bapak akan mengalami mujizat-mujizat keajaiban yang tidak terduga. Tidak dapat Bapak pikirkan, tidak Bapak bisa lihat, tapi Tuhan akan buat hal-hal yang luar biasa. Untuk itu, Pak, Bapak dan Ibu arahkan tangan ke layar HP Bapak atau apa saja, saya berdoa dari sini. Oke. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan bekerja untuk Bapak dan Ibu ini. Dalam nama Yesus, apapun yang membuat persoalan ini tidak bisa meruncing, berhenti. Dan aku percaya kuasa Tuhan bekerja. Api Tuhan turun di ruangan mereka. Dalam nama Yesus, siapa takaraba. Tidak ada yang bisa menghalang. Hanya ada sesuatu kuasa kekuatan Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Ada satu kegerakan Allah bekerja. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Saya terus lagi ya. Masih ada waktu toh? Halo? Host, masih ada waktu? Lanjut. Hostnya masih bisa bicara ini atau tidak? Lanjut. Masih. Ya, oke. Dengar semua yang hadir. Host bantu saya. Ada di antara saudara yang hadir malam ini, saudara punya sakit di daerah pergelangan kaki, dengar. Saudara mengalami sakit di pergelangan kaki, entah itu kaki kiri atau kaki kanan. Sekali lagi dengar, saudara punya penyakit, saudara mengalami di pergelangan kaki, kiri atau kanan. Kalau itu ada, angkat tangan saudara. Saya minta tolong hostnya, orang-orang itu ditampilkan. Iya, gitu Pak. Loh. Coba. Ada satu. Bagaimana, Pak? Ayo. Yang sakit yang angkat tangan, kamu tampilkan di layar. Iya. Oke, coba lihat. Siapa yang sakit? Oke. Pergelangan kakinya, kaki kiri atau kaki kanan, angkat tangan. Mana nih? Ini siapa? Oke. Ketua yoga. Ya, coba sekarang yang tampilkan yang mereka angkat tangan di layar aja. Paham ya? Oh, tampilkan ke layar ini. Iya, Pak. Jadi tidak semua ini kayak ini semua. Ke tangan itu. Coba, pasti bisa lah. Kalian pakai komputer kan?
klik pojok Iya. pojok kanan Oh, atas. pasti bisa. Kalau udah nanti minta tolong Gana ngajar kalian, dia juga ahli di cyber tuh. Pojok kanan atas titik itu. Kadep munculin ke layar utama, Kadep. Ya, layar utama. Sabar. Bahasa Inggrisnya main screen. Saya salah. Ya. Iya. Siapa lagi? Sudah. Kurang lagi. Bisa tolong diangkat tangan? Cuma satu? Iya. Hanya satu, Pak. Oke. Bapak namanya siapa? Coba di-unmute. Di sini tulis Galaxy J2 Prim. Bukan namanya kan? Bapaknya Gana itu. Bapak Gana. Ayah. Bapak Gana. Pak, oke. Sama saya, lutut. Bukan lutut, pergelangan kaki. Lutut nanti. Oh iya, pergelangan. Betul, saya. Pergelangan kaki. Ya. Pak, Bapak Yoga, kanan atau kiri? Sebelah kiri, Pak. Joni, Bapak Joni. Ya. Kanan atau kiri? Kiri. Oke. Dua-dua kiri, oke. Tuan, aku tidak setuju tubuh dari Pak Joni dan Bapak Yoga yang pergelangan kaki mereka sakit. Dalam nama Yesus, syaraf, otot, tulang, peredaran darah saling menyesuaikan. Baik di Pak Joni, baik di Pak Yoga. Dalam nama Yesus, sakit penyakit itu lenyap. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang rusak tercipta yang baru. Amin. Yang lemah jadi kuat. Dan Tuhan, aku percaya darah Yesus mengalir. Semua virus, bakteri dimusnahkan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk Pak Joni dan Pak Yoga. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Engkau hebat. Engkau dahsyat. Coba mainkan pergelangan kaki itu yang sakit. Dalam nama Yesus. Roh Kudus. Nyatakan itu. Aku percaya pada Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, bagaimana? Ya.
semakin bertumbuh, dan kesehatan mereka baik jiwa, tubuh sehat, makmur, dan juga bicara karir mereka akan yang terbaik dalam kondisi apapun. Komunitas mereka komunitas yang terbaik, masalah keuangan semua berjalan yang terbaik. Dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerja, dan aku yakin itu semuanya. Terima kasih dalam nama Yesus untuk Zoom di malam ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, Larang Tuka, Pak Fendu, Kupang, dan juga Ende, Pak Arif Vietnam, selamat bergabung malam hari ini. Ya, terima kasih semuanya. Terlebih istimewa buat orang tua saya, Bapak Frankie. Terima kasih. Nanti kami akan jadwal lagi untuk ke berikutnya. Ya, ke berikutnya nanti saya sama partner lagi. Ya, nanti mungkin siap. Nesti. Saya Siap, pakai siap. orang Momere. Nanti Akan Nesti. dilanjutkan, pengajarannya akan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, nanti juga bisa Kikin ikut, Pak Kris. Siap. Dia akan bersharing. Siap. Satu-satu nanti pemuritan itu, ya. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Baik, saudaraku, terima kasih. Hari Jumat depan kita akan dilayani oleh Pendeta Abraham Ansel dari Bima. Bima, saudara perlu dengar dia. Rohnya bernyala-nyala. Dia belum masuk. Nanti hari Jumat. Saya berharap nanti Bapak bisa datang pada bulan Mei. Nanti saya akan urusan dengan Joy untuk Ende dan sekaligus ke Larang Tuka. Siap. Karena itu Larang Tuka dan Ende siap-siap. Tuhan memberkati. Bagaimana Bapak, Lembata? siap, terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Amin. Dengan Baik. tante datang. Saya minta Pak Arif berdoa untuk kita semua untuk mengakhiri acara kita malam hari ini dari Ya, Vietnam. Pak Arif dari Vietnam, silakan. Terima kasih Pak Frankie, Shalom, Pak Yo. Joni, Ya, Ibu. shalom. Terima kasih. Mari berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran pada malam hari ini yang sangat luar biasa dari Pak Frankie ya Tuhan. Kiranya di dalam penggembalaan dan pemuritan ini menjadi berkat kami semuanya. Dan terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu ya Tuhan menyembuhkan segala penyakit yang ada pada malam hari ini. Bapak, kami juga berdoa buat Pak Frankie dan Pak Joni sekeluarga ya Tuhan. Kiranya berkatilah mereka semuanya dalam pelayanannya dan kesehatannya ya Tuhan. Demikian pula semua peserta pemuritan pada malam hari ini diberkati atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bisa putus, John. Jaringan. Trouble Opa dari linknya, Yo. dari Zoom-nya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berarti ada mujizat besar. Haleluya. Tidak. Fisika. Ya, aduh. Mohon maaf tadi
dari Zoom-nya. Ya, iya. 13 semua. Udah. Terima kasih Bapak, nanti kami akan hubungi lagi untuk Oke, melanjutkan. salam semua. Yo, salam. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak dari ND, Larantuka, Monere, Toraja tadi ada ya? Iya, Toraja ada satu. Nah, Pak Arif. Iya. Iya. Nah, Toraja. Lembata tadi, Rock Lembata itu. Lembata itu daerah mana? Dekat mana? Nonton bareng mereka. Nah, Lembata dekat mana tuh? Pulau dekat Larangtuka. Nyebrang dari Larangtuka itu 4 jam. Tapi kalau kita pakai kapal cepat itu 1 jam. Iya, ini mereka nobar ini semua pemimpin cabang. Bagus. Ya. Oke, ya. Ya, Lembata, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Shalom. Tuhan berkati. Shalom, Pak Joni. Ya, Pak Ferdi, nanti minggu depan lagi saya akan informasikan. Oke. Saya komunikasi dengan Pak Franky, Tuhan memberkati. Ini dia, Om. Ya, Tuhan berkati. Ya, mukanya model kayak Lucky. Iya, dia kan memang Ambon. Pak Ferdi, silakan dulu, bicara dulu sama Om. Bapak, berapa lama tinggal Ambon? Ya, Pak. Bapak sering di Ambon sudah berapa lama? Sudah 20 tahun, Bapak. Bapak di Ambon di mana? Saya bukan di Ambonnya, di Maluku Tenggara, Bapak. Oh, Ternate. Kisar, dari Kisar, Maluku Tenggara. Kisar kan dekat dengan Timur. Timur Leste, Bapak, ya. Yo, sudah, bye-bye. Masih ingat makan sagu sama papeda toh? Masih ingat, Bapak. Oh ya, sudah. Yo, bye-bye sudah. Ya. Baik, Bapak. Tuhan berkati, Bapak, ya. Yo, sampai ketemu jumpa ya. Ya. Yo. Sampai ketemu jumpa lagi. Ini ini Ventu Larangtuka. Yo, mana? Ini, ya, lambaikan tangan. Ya, oke. Tuhan berkati. Berkati Bapak. Istrinya kayak Nis loh. Toraja. Bir adiknya Nis lagi. Toraja. Ini Pak Yosef dari ND, istrinya dokter di ND. Oke, Pak Yosef, salam. Pak Yosafat, ya. Selamat Yosafat jumpa. Girsang, dia terang. Dari Batak jadinya. Ya. Oke, semua ya. Ya, jumpa. Bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Dah, Opa. Dah. Tana, Jessica. Kami tunggu di Momere. Bye. Dadah. Dah Ino, dah. Dadah Ino. Dah Tony. Selamat malam Pak Yudi. Saya balik tangga dulu ya. Saya tangga dulu.